Halo dude, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan semoga dalam keadaan yang sangat santai. Kali ini saya akan kembali merangkum sebuah film yang berjudul Focus, di mana film ini akan menceritakan kisah pencopet yang diperankan oleh Will Smith sebagai Nicky Spulgon, yang bisa dibilang dia adalah seorang profesional pencopet setelah bos sayap dari ABC alias Academy of Bandung Copet. Yang suka nonton preman pensiun tahu lah ya. Film ini berasal dari negeri Paman Sam, Amerika Serikat, yang bergenre romantis komedi yang disutradarai oleh Glenn Ficarra dan John Requa. Selain itu, film ini dibintangi oleh Will Smith, Margot Robbie, Rodrigo Santoro, Adrian Martinez, dan masih banyak yang lainnya. Tapi sebelum berlanjut ke filmnya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan klik juga tombol loncengnya. Dan intro dulu. Film dimulai di sebuah restoran di mana Nicky sedang makan malam sendirian. Di sana dia melihat seorang perempuan yang sedang diganggu oleh seorang om-om yang tampak dari gerak-gerik si perempuan tersebut dia sangat terisi. Dan si perempuan menghampiri Nicky lalu duduk di sana. Mereka berkenalan dan nama si perempuan ini adalah Jess. Mereka berbincang-bincang hingga berakhir di sebuah kamar hotel, dan saat mereka sedang melakukan sedikit peragangan untuk melakukan adegan mantap-mantap, datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai suami dari si Jess dan menodongkan pistol ke kepala Nicky. Namun ternyata Nicky sudah tahu dengan hal itu, dia akan dijebak dan akan diperas, tetapi Nicky tampak sangat santai ketika sebuah pistol menodong tepat di kepalanya. Dia menyuruh laki-laki tersebut untuk menembak saja kepalanya dengan alasan dia memiliki penyakit kanker. Dan Nicky pun pergi lalu mengatakan kepada mereka bahwa mereka sangat payah. Keesokan paginya Nicky dan Jess bertemu kembali dan mereka pun ngopi-ngopi cantik di sebuah warkop, dan Jess meminta Nicky untuk mengajarinya cara mencopet dengan sangat baik. Nicky lalu mengajarinya sedikit trik mencopet kepada Jess. Is to dance in the darkness. Hari pun berganti, keesokan paginya mereka bertemu kembali dan Jess dikenalkan kepada Horst dan juga langsung diajak untuk menjalankan aksi pencopetan dengan tim copetnya. Sementara itu, Nicky sedang mengawasi aksi pencopetan itu yang dimana Nick sangat terpukau dengan aksi Jess, dan Jess pun diizinkan untuk bergabung dalam kelompok tersebut. Congratulations. Scene pun berpindah ke sebuah basecamp di sana tampak Jess dan Nick sedang mengobrol, dan Jess tampak sangat terkesan kepada Nick. Dan Jess pun pulang, namun tak berapa lama Nick datang dan mereka pun melakukan adegan in the hoy. Keesokan paginya Jess kembali menjalankan aksinya, namun kali ini ia bersama Farhad dan lagi-lagi berhasil. Dan mereka pun merayakan keberhasilannya dengan bersulang. Hari berikutnya di mana Jess dan Nick pergi ke sebuah pertandingan football untuk menonton dan mereka memainkan beberapa tebak-tebakan. Namun tanpa diduga ada seorang pria yang bernama Lee Yuan. Dia tertarik dengan permainan mereka dan ikut nimbrung. Dan dia bertaruh $10 untuk hal tersebut, dan permainan itu dimenangkan oleh Jess. Permainan terus berlanjut di mana jumlah taruhan yang semakin besar, dan yang bermain kali ini hanya Nick dan Lee Yuan saja. Dan sialnya Nick kalah terus-menerus hingga akhirnya Nick mempertaruhkan semua uangnya untuk taruhan, dan aturan mainnya di mana Lee Yuan harus mencari pemain dan menghafal nomor punggungnya. Dan di sini Jess lah yang akan menebak nomor punggung tersebut. Jess mulai mencari nomor yang dipilih oleh Lee Yuan, dan dia melihat Farhad sebagai pemain di sana dengan nomor punggung 55. Lalu Jess memilihnya dan tanpa diduga tebakan Jess sangat akurat dan akhirnya Nick kembali mendapatkan semua uangnya. Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Apakah sebuah kebetulan? Saya jelaskan sesaat lagi. Ternyata jauh sebelum pertandingan Lee Yuan sudah dipengaruhi oleh nomor 55 dan foto Farhad di mana-mana. Semua hal dikaitkan dengan angka 55 sampai tato di bujur seorang PL yang dikirimkan oleh Nick yang bernomor 55. Selanjutnya Nick memberikan uang kepada Jess dan mereka berhenti di pinggir jalan, lalu Nick pun pergi. Entah apa yang terjadi kepada si Nick, mungkin si Nick pundung terhadap si Jess.
3 tahun kemudian, Nick sedang berada di sebuah pit stop F1 di mana dia sedang menyamar sebagai ahli otomotif. Dan dia diundang oleh Mr. Garriga, yaitu salah satu pemilik mobil balap di sana. Mr. Garriga sedang akan menawarkan algoritma bahan bakar yang bernama EXR kepada saingannya. Namun yang akan dijual adalah produk EXR palsu atau KW, dan meminta Nick untuk menjualkannya dengan harga $1.000. Malam pun tiba di mana Nick menghadiri sebuah pesta Mr. Garriga, di mana di sana dia akan menjalankan salah satu rencananya untuk mendekat dengan saingannya Mr. Garriga yang bernama Mr. McQueen. Namun tanpa diduga Nick melihat Jess di sana dan ternyata Jess telah menjadi kekasih dari Mr. Garriga. Lanjut ke rencana Nick, di sana dia memukul Mr. Garriga dan mengatakan bahwa Mr. Garriga telah mencuri programnya. Dan itu adalah rencananya, di mana hal itu menarik perhatian dari Mr. McQueen dan dia berhasil dekat Mr. McQueen untuk menjual EXR-nya. Keesokan harinya, di mana Nick sedang bersama Mr. McQueen untuk menawarkan EXR, dan lagi-lagi Nick melihat Jess yang sedang bermesraan bersama Mr. Garriga yang membuatnya sangat panas, gerah, dan sangat ambyar. Scene berpindah ke sebuah pit stop balap di mana Nicky sedang bersama Mr. McQueen dan mencoba EXR yang hasilnya sangat memuaskan Mr. McQueen. Mereka pun sepakat untuk berbisnis dan Nick berhasil menjualnya dan akan segera uji coba. Sementara itu, Jess yang pulang shopping yang akan naik mobil melihat seorang nenek-nenek yang jatuh dompetnya, dan Jess pun mengantarkan menuju alamatnya. Namun itu semua adalah rencana dari Nick. Mereka pun mengobrol dan Nick meminta Jess untuk kembali, namun Jess menolaknya karena Jess sudah bahagia bersama Mr. Garriga dan Jess pun pergi. Sementara itu Nick langsung menjemput Farhad di bandara. Kedatangan Farhad itu diminta oleh Nick untuk membujuk Jess agar kembali pada Nick. Lalu Farhad pun bertemu Jess di sebuah tempat nongkrong dan Farhad membujuk Jess untuk kembali kepada Nick, lalu memberikan kalung kepada Jess yang ia idamkan dahulu dan mengatakan bahwa Nick sudah tidak bekerja selama beberapa bulan karena memikirkannya. Akhirnya Jess pun luluh dan mau bertemu dengan Nick. Di sana Nick masih kekeh dan meminta kepada Jess untuk kembali bersamanya. Namun Jess tidak bisa melakukan hal itu karena masih ingin bersama Mr. Garriga dan Jess pun pergi. Sementara itu Nick langsung pulang ke kosannya dan tanpa diduga ia melihat Jess yang sudah berada di depan pintunya dengan keadaan yang sangat acak-acakan. Nick menanyakan tentang apa yang terjadi, namun Jess meminta Nick untuk menciumnya dan terjadilah adegan mantap-mantap mereka berdua. Anjing, ini adegannya sangat awkward gitu bro, gak enak nyebutinnya, banyak anak kecil. Keesokan paginya saat mereka sedang mengobrol di ranjang dan handphone Nick berbunyi, dan ternyata itu adalah Owen yang memberitahukan kepada Nick bahwa dia sudah ada di depan pintunya. Owen di sana menggeledah kamar Nick sambil mengobrol, sementara itu Jess mencoba menghindari dan pergi dari kamar itu. Lanjut ke pertemuan Nick dan Mr. McQueen, di mana di sana Nick berhasil menjual EXR kepada Mr. McQueen, dan tak sampai di situ Nick juga tampak sangat berhasil menjual EXR tersebut dan mendapatkan banyak sekali uang. Who needs luck? Wish you the best of luck. Friends like you who needs luck. Friends like you who needs luck. Nick pulang dan saat di rumah ia didatangi oleh Jess yang tampak amat sangat cantik dan menggairahkan. Namun kali ini tidak untuk melakukan adegan mantap-mantap, tetapi mereka akan kabur dari sana berdua dan memulai hidup yang baru lagi. Namun pada saat ia di jalan, ia ditabrak oleh bodyguard dari Mr. McQueen yang ternyata dia juga adalah orang dari Mr. Garriga. Mereka dibawa ke markas Mr. Garriga. Nick dan Jess diikat dan di sana Mr. Garriga sangat marah kepada Nick, di mana Nick ternyata menjual EXR yang asli dan bukan yang KW seperti yang direncanakan oleh Mr. Garriga. Mr. Garriga pun mengancam Nick dengan menyubit versi kencang hidung Jess agar Nick mau membocorkan bagaimana dia mendapatkan file EXR asli tersebut.
Kemudian Nick mulai mengatakan yang sebenarnya, di mana Nick menggunakan Jess sebagai alat untuk mendapatkan file tersebut tanpa Jess sadari. Yang ternyata kalung yang diberikan oleh Farhad tersebut sudah dipasangi alat nirkabel yang bisa otomatis mengcopy semua file yang ada di perangkat Mr. Gariga lewat kalung tersebut. My boyfriend. What? Namun di sini terbongkar sebuah fakta mengejutkan yang baru, yang ternyata Jess bukanlah pacar Mr. Gariga dan Jess hanya ingin menggait hartanya saja. Dan saat mereka sedang berdebat tentang fakta tersebut, Nick ditembak oleh Mr. Owen dan membuatnya terjatuh. About a year ago, I pick up the phone. Sementara itu, Mr. Gariga pergi karena tidak ingin terlibat dalam aksi penembakan tersebut dan membiarkan Owen menyelesaikannya. Di sana Owen tampak mengambil perkakas dan ia menyelamatkan Nick dan membuat Nick sadar kembali untuk bertahan hidup. Di sana terungkap sebuah fakta baru lagi yang dimana Owen adalah ayah dari Nick. Lalu mereka membawa Nick ke sebuah klinik terdekat dan pada saat sampai di klinik tersebut, Owen mengambil semua uangnya dan pergi. Sementara itu, Jess membawa Nick berjalan menuju klinik dan ternyata Jess mencuri jam tangan milik Owen. Lalu mereka akan menjualnya dan memulai kehidupan yang baru. Film pun tamat. Gimana Dud? Anda terpukau dengan aksi pencopetan dan penipuan ini yang bahkan bisa dibilang lebih baik dari Bos Saeb. Menurut saya secara singkat film ini sangat unik, menarik dan sangat memukau dengan aksi pencopetan yang sangat lihai. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat ia tak akan jadi atlet bulu tangkis. So segitu aja rangkum film kali ini. Jadi jangan lupa subscribe dan klik juga tombol loncengnya. See you.